selamat siang bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas berkat-Nya, penyertaan-Nya kepada kita, sehingga pada siang ini lagi kita diberikan kesempatan untuk berkumpul melalui program ini, melalui aplikasi Zoom. Kita akan mempelajari firman Tuhan dengan series pembahasan pada saat ini, yaitu When Future Rhymes with History, yang akan dibawakan oleh Pendeta Roy Pitoy. Dan sebelum kita akan mulai pembelajaran kita pada siang ini, ada beberapa pengumuman. Bagi yang memiliki pertanyaan terkait pembahasan, bisa langsung chat ke host atau co-host dengan menggunakan nama asli. Ya, jadi harus menggunakan nama asli. Dan bila Anda ingin didoakan ataupun ada yang ingin Bible study lanjutan, mau konsultasi terkait pembahasan, bisa langsung chat ke nomor WhatsApp 0896 34 38 41 1655. Sekali lagi 0896 38 41 1655. Baiklah, sebelum kita akan mulai pembahasan kita pada siang ini, dimohonkan untuk saudara-saudari semua kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita berdoa dalam hati kita agar program kita, acara kita pada siang ini bisa berjalan dengan baik. Khususnya doakan kepada pendeta agar dapat membawakan firman Tuhan dengan baik, dan kita bisa berdoa juga dalam hati kita agar jaringan pada saat ini dan juga perangkat yang kita pakai bisa berfungsi dengan baik sehingga kita dapat mendapatkan berkat melalui firman Tuhan pada siang ini. Baiklah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu dan doa buka akan dibawakan oleh Saudari Nancy Manik. Terima kasih. Baik, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan dan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang boleh kami miliki pada siang hari ini. Di mana satunya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong urapi kami masing-masing dengan mengirimkan Roh Kudus-Mu, agar apapun yang kami dengarkan ya Tuhan, kami boleh mengerti, dan yang terpenting kami boleh hidupkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada sebetulnya Tuhan, kami berdoa khusus untuk Pendeta Pitoy yang akan membagikan firman. Tolong Engkau urapi hamba-Mu ini agar dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kami yang boleh mendengarkan pada siang hari ini boleh semakin banyak belajar dari firman-Mu. Bapak yang baik, kami juga berdoa secara khusus untuk koneksi masing-masing kami, khususnya Pendeta Roy. Berkati ya Tuhan, sehingga keinginan-keinginan dan maksud setan dan pekerjaan mereka yang untuk menghambati kami ya Tuhan, untuk tetap belajar firman-Mu, boleh terjauhkan dari kami. Dan kami juga berdoa untuk masing-masing kami ya Tuhan yang sudah bergabung pada siang hari ini, tolong berkati, sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang khusus dan memiliki kesempatan di hari-hari berikut. Berkehendaklah ya Tuhan dalam Bible study kami dalam siang hari ini, jadilah kehendak-Mu di dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baiklah, saudara-saudara, kita akan mulai pembahasan kita pada siang ini. Mari kita siapkan Alkitab kita untuk membuka lembaran-lembaran firman Tuhan. Mari kita tetap berdoa dalam hati agar kita dapat mengerti materi pembahasan pada siang ini. Baiklah, kepada Pendeta Roy, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat siang. Senang bisa berjumpa lagi dengan saudara pada siang hari ini. Ya, kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan yang membuat kita bisa terus bersama-sama, ya, dan kerinduan saudara untuk mempelajari firman Tuhan memberikan kekuatan kepada tim Bible study dari God's Word Ministry maupun ada tertulis untuk terus
bekerja melayani saudara-saudara. Baiklah saudara-saudara, kita tidak buang banyak waktu. Mari kita tunduk kepala sekali lagi memohon kuasa Roh Kudus untuk hadir bersama-sama dengan kita. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk satu kesempatan yang Engkau berikan kepada kami di tengah-tengah kesibukan kami pada hari ini. Kami mau berhenti sejenak dari segala kesibukan itu. Kami mau datang mencari Tuhan melalui mempelajari firman-Mu. Engkau berjanji, apabila engkau kekurangan hikmat, mintalah, maka Tuhan akan mengabulkan kami hikmat. Tuhan, kami meminta hikmat karena kami orang berdosa, pikiran kami terbatas oleh karena dosa, dan kami tidak akan memahami sabda-Mu yang kudus, kecuali Engkau menyucikan kami terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kami memohon agar Engkau menyucikan kami saat ini dan memberikan kami hikmat. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan boleh datang menguasai hati dan pikiran kami. Rendahkan hati kami Tuhan, jadikan hati kami hati yang baik, tanah yang baik, yang siap untuk menghasilkan buah yang banyak. Dengan Engkau mengaruniakan kepada kami hati yang mau menurut apapun yang merupakan kehendak Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita sudah tiba pada pelajaran lanjutan daripada Daniel 2. Terakhir kita berhenti di dalam pelajaran Daniel 2. Kita sudah sampai kepada ayat yang 30. Ya, di sini kita akan memasuki ayat 31. Namun sebelumnya saya ingin mengulang bagi saudara-saudara yang mungkin tidak sempat mengikuti presentasi pada hari Jumat yang lalu. Ya, Daniel adalah seorang yang sangat bijaksana, seorang yang punya iman yang luar biasa, dan dia punya iman di dalam Daniel 1 yang tidak mau kompromi sedikit pun, ya, dengan kebenaran yang dia ketahui, ya, bahkan bisa dibilang dia mempertaruhkan nyawanya dengan meminta apa yang dia minta kepada Aspenas, pemimpin pegawai istana itu. Ya, saudara, ini mempersiapkan dia untuk menghadapi ujian yang lebih berat yang ada di dalam kehidupannya. Tuhan tahu bahwa ada ujian yang lebih berat yang akan datang ke dalam kehidupan Daniel. Dan itu akan datang di dalam Daniel pasal 2. Itu sebabnya Tuhan mempersiapkan Daniel dalam Daniel pasal 1. Saudaraku, saya dan saudara, kalau menghadapi kesusahan di dalam kehidupan ini, masalah yang datang dalam hidup saya dan saudara, itu adalah satu berkat. Alkitab mengatakan, ya, berbahagialah kamu apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mengapa? Karena pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita akan menghasilkan ketekunan. Ya, ketekunan ini yang kita butuhkan khususnya di akhir zaman. Ya, mengapa? Karena di dalam Wahyu 14 ayat 12, ya, dalam konteks sesudah Wahyu 13 yang merupakan ujian yang sangat berat yang akan dihadapi oleh umat-umat Tuhan yang sejati di akhir zaman. Ya, di dalam Wahyu 14 ayat 12 dikatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ya, saudara, ketekunan sangat dibutuhkan khususnya kita yang akan menghadapi ujian yang sangat besar dalam sejarah manusia. Saudaraku, ya, Daniel menghadapi ujian yang berat di dalam Daniel 1 yang dia pertaruhkan nyawanya agar dia tidak melanggar perintah Tuhan. Dan Tuhan menghargai imannya yang luar biasa dan usahanya untuk menyempurnakan imannya. Ya, iman dan perbuatan harus berjalan sama-sama. Iman dan penurutan harus berjalan sama-sama. Ini pelajaran yang kita sudah pelajari di dalam Daniel pasal 1. Sekarang, imannya di dalam Daniel pasal 2 sungguh luar biasa. Dia tidak sedikit pun ragu bahwa Tuhan yang sudah menolong dia di dalam Daniel pasal 1 akan menolong dia di dalam Daniel pasal 2.
ya, sehingga ketika berita diberikan, ya, bahwa semua orang bijaksana akan dihukum mati, di bawah ancaman hukum mati, bayangkan seorang Daniel yang masih muda punya iman yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia tidak ragu sedikit pun bahwa Tuhan akan memberikan kepada dia mimpinya. Dia punya iman kepada sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah terjadi sebelumnya ada seorang diberikan mimpi dari seseorang yang dia lupa mimpinya. Tidak pernah terjadi sebelumnya, saudaraku, hal itu. Saudara, dengarkan. Apakah saya dan saudara punya iman kepada sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidup saya maupun hidup orang lain? Dan iman kita harus seperti itu. Iman saya dan saudara harus terus bertumbuh. Kita tidak boleh hanya punya pengalaman dengan Tuhan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Kita harus punya pengalaman dengan Tuhan minggu lalu atau kemarin. Ya, saudaraku, kita harus punya pengalaman dengan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Dan saudaraku, pada saat ini, kita lihat bagaimana iman dari Daniel yang luar biasa. Bayangkan, saudara, dalam ancaman hukuman mati. Ya, nggak beda-beda jauh dengan COVID-19. Kita ini di bawah ancaman hukuman mati. Ketika kita ke pasar, kita bisa saja terjangkit. Ketika kita ke Indomaret, kita bisa saja terjangkit. Tapi setiap hari kita harus ke pasar. Setiap hari kita harus membeli dari tukang sayur. Itu semua ada resiko. Kita sedang di bawah ancaman hukuman mati. Ya, saudara lihat apa teladan yang diberikan oleh Daniel ketika dia mendengar bahwa dia dan semua teman-temannya, orang-orang bijaksana, akan dihukum mati oleh karena raja sedang marah. Ya, ini yang dilakukan oleh Daniel. Tidak sedikit pun dia panik. Tidak sedikit pun dia panik. Dia tahu apa yang harus dia perbuat. Oleh karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dia punya keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dia. Dia bertemu dengan Ariok, ya, dan dia bertanya, menanyakan mengapa, ya, titah yang begitu keras dikeluarkan oleh raja karena raja merasa dibodohi, ya, dia membayar dan memberikan fasilitas yang luar biasa kepada paranormalnya, ya, orang-orang yang dianggap mempunyai kelebihan daripada orang biasa, punya indera yang keenam, punya kemampuan supernatural, tapi ternyata semua itu tidak ada artinya. Saudaraku, saya mau sampaikan, masih begitu banyak orang Kristen yang lebih percaya kepada paranormal daripada kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Masih begitu banyak orang Kristen ketika punya masalah apapun, baik kesehatan maupun masalah bisnis, masalah apapun, mereka bukannya datang kepada Tuhan, mereka pergi kepada paranormal. Dengarkan, ya, Daniel 2 menyatakan kepada kita bahwa paranormal itu tidak punya kekuasaan apa-apa, saudara. Ya, nah sekarang banyak paranormal yang klaim bahwa dia punya karunia yang ke-6 dari Tuhan. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Saudara, firman Tuhan bilang, ujilah setiap roh. Ya, dia bisa saja mengklaim bahwa dia punya karunia dari Tuhan, tapi saudara dengarkan, ya, Tuhan tidak mau umatnya sakit. Tapi setan bisa memberikan penyakit. Dengarkan, ya. Itu yang terjadi di dalam cerita Ayub. Kita sudah tahu bahwa ketika Tuhan izinkan, ya, setan untuk menjamah Ayub, karena ketika hartanya diambil habis, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Bahkan 10 anaknya meninggal, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Maka sekarang setan meminta supaya dia boleh menjamah tubuh daripada Ayub. Ada orang-orang yang walaupun ke dokter tidak akan bisa disembuhkan. Kenapa? Karena ini penyakit bukan penyakit yang memang oleh karena masalah kesehatan biasa. Tapi ini penyakit disebabkan oleh setan. Dan kenapa orang masih percaya sampai hari ini kepada paranormal? Karena tentunya ada keberhasilan, ya, yang bisa meyakinkan orang untuk tetap pergi kepada paranormal. Tapi kalau saya dan saudara ini percaya kepada Tuhan, ya, lebih baik kita mati daripada kita pergi kepada paranormal untuk disembuhkan. Ya, karena itu artinya, saudara, kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan itu sangat berbahaya. Ya, saudara, kalau kita lebih memilih untuk percaya kepada paranormal, kembali, saudara harus uji segala sesuatu dengan firman Tuhan. Ya,
uji segala sesuatu dengan firman Tuhan. Kalau orang ini mengaku dia punya karunia dan dia berdoa dalam nama Yesus, kita pun tetap harus waspada. Ingat ayat yang saya sering kutip di sini, di dalam Matius 7 ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan datang dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu juga? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Banyak orang Kristen mengklaim mendapat karunia dari Tuhan dan melakukan banyak mujizat. Tapi Tuhan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, mengapa? Karena walaupun mereka bisa mengadakan penyembuhan, tapi kehidupan mereka tidak sepenuhnya sesuai dengan firman Tuhan. Itu caranya kita menguji, ya saudara, segala sesuatu. Apakah kehidupan orang yang mengadakan penyembuhan ini sesuai dengan firman Tuhan? Apakah dia menuruti perintah-perintah Tuhan? Ya saudaraku, kenapa? Di dalam Yohanes 16 ayat 13. Walaupun saya sudah pernah sampaikan ini, ya, tapi saya mau sampaikan sekali lagi, ya, karena ini sangat penting. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, ya, firman Tuhan berkata, tetapi apabila ia datang berbicara mengenai Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau Roh Kudus datang, kalau ada orang yang mengklaim bahwa dia memiliki karunia penyembuhan dari Tuhan, ya, dia mendapatkan karunia. Semua karunia rohani itu berasal dari Roh Kudus. Dan dikatakan di sini kalau Roh Kudus datang, ia akan memimpin orang itu ke dalam seluruh kebenaran. Apa itu kebenaran? Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Ya, apa maksudnya bahwa kebenaran itu adalah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, inilah tubuhku, ya, yang dibagikan atau dipecah-pecahkan untuk kamu. Dan kita harus makan roti perjamuan yang melambangkan tubuh Yesus. Artinya semua ajaran Yesus, ya, harus kita hidupkan, ya. Dan ajaran Yesus ini semuanya tertulis di dalam Alkitab, ya. Inti dari Alkitab adalah Yesus, ya. Dengan kata lain, prinsip-prinsip kebenaran itu seluruhnya ada di dalam Alkitab. Dengan kata lain, ya, di dalam Yohanes 17 ayat 17 disebutkan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi seluruh isi firman Tuhan Alkitab ini harus dilakukan. Ketika Roh Kudus datang dalam hidup seseorang, Roh Kudus akan menuntun dia ke dalam seluruh kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Saudaraku, ini yang bisa disampaikan ketika seseorang mengklaim bahwa dia punya karunia untuk menyembuhkan. Dia harus hidup sesuai dengan kebenaran Alkitab, ya. Dan kebenaran Alkitab ini kalau diperas, saudaraku, maka kebenaran Alkitab ini ada di dalam 10 hukum, ya. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama adalah seluruh kesimpulan daripada kebenaran yang ada di dalam Alkitab. 10 hukum adalah intinya. Apa saya punya ayat untuk mendukung itu? Mari kita buka di dalam Mazmur 119. Mazmur 119, firman Tuhan berkata, ya, ayat yang ke-142. Dengarkan firman Tuhan ini. Mazmur 119 ayat yang ke-142. Dikatakan, keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya dan Taurat-Mu benar. Nah, bahasa Indonesia katakan Taurat-Mu benar. Tapi King James Version mengatakan bahwa Taurat-Mu adalah kebenaran. Ya, saudaraku, dengan kata lain, hukum Tuhan itulah kebenaran. Melakukan hukum Tuhan itulah kebenaran, saudara. Ya, kalau kita melawan hukum Tuhan itu namanya dosa. Kebenaran adalah ketika kita melakukan hukum Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 172, hal ini dikukuhkan. Di dalam ayat 172 disebutkan, ya, firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 172. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu
sebab segala perintahmu benar. Sekali lagi, bahasa Indonesia mengatakan sebab segala perintahmu benar. Tapi King James Version, ya, King James Version mengatakan sebab segala perintahmu adalah kebenaran. Jadi, saudaraku, ya, yang disebut dengan kebenaran, ketika roh Tuhan, roh kebenaran itu datang, ya, dia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran yang ada di dalam Alkitab, yang diajarkan dalam Alkitab, dan juga seluruh hukum-hukum Tuhan. Ya, saudaraku, 10 hukum ini dan hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, saudaraku, ya, jangan pernah pergi kepada paranormal. Ya, itu artinya kita sedang punya ilah lain. Ya, saudara, di dalam Alkitab ada satu sosok yang sangat disayangkan. Dia umat Tuhan, dia bahkan raja yang pertama daripada Israel. Ya, bayangkan raja pertama dari Israel. Ya, sayangnya dia tidak setia kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Akhirnya, ya, saudaraku, dia melakukan satu kesalahan yang sangat fatal. Ketika dia tidak lagi merasa dipimpin oleh Tuhan. Dan nabi yang biasa dia tanya tentang kehendak Tuhan, yaitu Nabi Samuel, telah meninggal. Maka, ya, dia berusaha mencari petunjuk dari paranormal, dari dukun, yang bisa memanggil arwah orang mati. Apa yang terjadi? Ya, di dalam 1 Samuel pasal 28. Saudaraku, firman Tuhan berkata, ya, mulai ayat 7. Karena dia tidak tahu lagi petunjuk dari Tuhan karena Samuel sudah mati, ya. Dan ada musuh orang Filistin sedang ada. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaran para nabi. Mengapa? Karena Saul telah meninggalkan Tuhan, bukan karena Tuhan yang telah meninggalkan dia. Saudara, kalau Tuhan tidak menjawab, kita harus periksa diri kita. Kenapa? Ya, ada sesuatu yang salah dengan kita. Mungkin saja, ya, bukan selalu itu berarti seperti itu, tapi sangat mungkin ada sesuatu yang salah dengan kehidupan saya dan saudara. Di dalam 1 Samuel 28 ayat 7, lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Saudara, inilah ahli nujum, ya, orang yang memiliki kemampuan indera keenam katanya, ya, yang bisa berhubungan dengan dunia orang mati. Dengarkan, Alkitab melarang praktek seperti ini. Ya, memanggil arwah adalah sesuatu yang sangat dikecam, yang sangat tidak diperkenan oleh Tuhan. Ya, saudara, bisa dikatakan Tuhan benci, ya. Tuhan marah, Tuhan tidak senang ketika umat-umat Tuhan, ya, pergi kepada arwah untuk meminta petunjuk. Ya, karena dia adalah Tuhan kita, kenapa kita harus pergi kepada arwah? Di dalam Imamat 19 ayat 31 dikatakan, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, saudara, dengarkan. Ya, kalau kita pergi kepada arwah-arwah, ya, kepada roh-roh peramal, kepada roh-roh orang mati. Tidak ada roh orang mati, saudara. Itu adalah setan. Ya, tidak ada roh orang mati yang gentayangan, yang datang melalui medium dan suaranya sama. Betul, suaranya sama. Tapi saudara harus tahu, yang datang kepada Saul itu bukan Samuel. Dan dia memberikan nasihat yang baik, saudara. Tapi jelas itu bukan Samuel, ya, saudaraku, karena dia sudah mati. Ya, di dalam 1 Samuel 28 ayat 3, ya, dikatakan, adapun Samuel sudah mati. Ya, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Ramah, di kotanya.
dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Jadi Saul sebenarnya sudah melarang para pemanggil arwah dan roh peramal. Dia larang, dia melakukan sesuatu yang baik sebenarnya. Tetapi ketika Samuel sudah mati dan dia tidak mendengarkan lagi jawaban daripada Tuhan, yang dia lakukan seharusnya ketika dia tidak lagi mendapatkan jawaban dari Tuhan, dia harus berdoa terus. Karena Tuhan selalu tersentuh dengan orang yang merendahkan hati, merendahkan diri. Tuhan selalu tersentuh. Ya, Tuhan akan menjawab ketika kita sungguh-sungguh merendahkan diri. Tapi sayangnya dia tidak percaya untuk berdoa lagi dan berdoa lagi kepada Tuhan. Dia lebih memilih mengikuti kehendaknya sendiri untuk segera mencari petunjuk. Dan kalau petunjuk itu hanya bisa didapatkan oleh roh peramal, ya, yang memanggil arwah, dia tidak peduli. Saudara dengarkan sering saya dan saudara seperti Saul, ya. Ketika kita mencari petunjuk dari Tuhan tidak dapat dan kita sudah terdesak dengan keadaan, akhirnya kita pergi kepada kehendak kita sendiri, cari jalan kita sendiri, ya. Lalu menyamarlah Saul, ya, di dalam ayat 8 1 Samuel 28, lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaran arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam diri negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ayat 6, 2 Raja-Raja 21 ayat 6. Ya, saudara, dengarkan ini yang dilakukan oleh Saul, ya, bisa dibilang. Dan di dalam 2 Raja-Raja 21 ayat 6 ini juga, ya, bisa dibilang yang dilakukan oleh Ahab, ya, Ahab. Jadi ini contoh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Raja Israel yang tidak percaya kepada Tuhan dan melakukan ramal, pergi kepada paranormal, ya, Ahab, maupun dilakukan oleh Raja Saul. Apa yang terjadi, ya, ketika mereka melakukan ini? Saudaraku, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan di dalam 1 Tawarik 10 ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Saudara dengarkan, ya, ini yang terjadi kepada Saul karena dia meminta petunjuk kepada arwah. Sekali lagi, ya, saudara, bahwa Daniel pasal 2 menyatakan bahwa saya dan saudara jangan pernah percaya kepada yang lain selain percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, ya, saudaraku. Dan mari kita kembali kepada Daniel pasal yang kedua, ya. Dan kita melihat walaupun Daniel masih sangat muda, tapi Daniel ini punya iman yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Dalam ancaman hukuman mati, dia tidak kehilangan akal, dia tidak panik, dia tahu apa yang dia harus perbuat, dia punya hubungan yang sangat erat dengan Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan akan melindungi dia, tidak ada sedikit pun ketakutannya. Bayangkan saudara, ya, ketika dia pulang dan dia sampaikan kepada teman-temannya, mereka berdoa, ya, apa yang terjadi? Bisa nggak saudara bayangkan bahwa ada ancaman hukuman mati kepada saudara? Dan ancaman hukuman mati itu sedang segera akan menjadi kenyataan kepada saudara. Ya, bisa nggak saudara tidur? Ya, tapi Daniel dia pulang, dia sampaikan kepada teman-temannya di dalam ayat 20, ya, ayat 19, dan dia tidur. Dia tidur. Dari mana saya tahu dia tidur?
Karena rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu mimpi. Kalau saudara tahu bahwa saudara sedang dalam ancaman hukuman mati, saudara akan dibunuh besok, ya, akan dibunuh semua orang bijaksana, ya, segera akan dibunuh karena raja sangat marah. Kira-kira Daniel bisa tidur sebelum dia dapat mimpi itu? Kenyataannya Daniel tidur. Ya saudara, dia punya perfect peace dengan Tuhan. Dia yakin Tuhan akan menolong dia. Saya bisa bayangkan kalau saya dalam keadaan seperti itu, saudara, maka saya tidak akan bisa tidur sampai Tuhan memberikan kepada saya mimpi itu. Tapi Daniel bisa tidur dengan tenang, ya, dan dia tahu Tuhan akan memberikan mimpi. Dia yakin sekali, saudara. Suatu iman yang patut kita teladani, suatu iman yang bisa memberikan kepada kita suatu inspirasi. Ini suatu iman yang hidup, bukan iman yang mati, saudara. Bahwa dia bisa tidur dengan tenang. Bayangkan, dalam ancaman hukuman mati, dia bisa tidur dengan tenang. Luar biasa sekali Daniel ini. Ya, dia punya karakter yang kuat, walaupun dia masih sangat muda. Dia punya keteguhan, ya, iman yang luar biasa kepada Tuhan. Tidak sedikit pun dia ragu akan kuasa dan kasih Tuhan di dalam kehidupannya, ya. Dan dia selalu memuji Tuhan, ya. Yang pertama, itulah yang dia sampaikan. Dia nggak bilang bahwa dia seorang yang hebat, tidak, saudara, ya. Tapi inilah jawabannya ketika dia ditanya oleh raja, ya. Bayangkan, ya. Sanggupkah engkau memberitahukan, di dalam ayat 26 Daniel pasal 2, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Saudara dengarkan, rahasia itu tidak dapat diberitahukan oleh siapapun. Tuhan membuat mereka semua yang punya karunia indera keenam, klaim mereka bahwa mereka punya kemampuan yang lebih, ya. Tuhan sengaja membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa, saudara, ya. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Saudara, bayangkan, saudara dapat mimpi, ya, Daniel dapat mimpi, dan coba kita tempatkan diri kita kepada tempatnya Daniel. Saudara dapat mimpi. Saudara belum tahu bahwa mimpi ini benar, ini adalah mimpi dari Nebukadnezar. Ya, apakah saudara akan sampaikan dengan penuh keyakinan? Daniel, kalau kita baca kata-katanya di sini, tidak sedikit pun dia ragu bahwa apa yang dia mimpikan itu benar adalah mimpi daripada Nebukadnezar. Mengapa? Karena dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudara, dia tahu bahwa ini suara dari Tuhan, bahwa mimpi yang dia terima ini mimpi dari Tuhan. Ya, dia tidak ragu sedikit pun, ya, dengan keyakinan yang teguh. Dia katakan di dalam ayat 29, sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja. Timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Jadi ketika Daniel berkata, tuanku, Tuhan sedang ada di tempat tidur saudara, dan Tuhan sedang memikirkan hal-hal yang akan datang. Saudara, dengarkan, ya, bahwa baru saja Daniel mengatakan itu, saya yakin. Nebukadnezar bilang, iya, betul, saya sedang memikirkan masa yang akan datang. Ya, dia langsung tahu bahwa benar-benar Daniel ini punya karunia yang luar biasa. Karena apa yang sedang ada di dalam pikirannya ketika dia akan tidur, sekarang Daniel sebutkan, ya, bahwa tuanku sedang memikirkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, ini dia. Dan dia, Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia, telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Saudara, Tuhan tahu masa depan. Tuhan saja yang tahu masa depan. Yang lain hanya bisa meramal, tapi Tuhan saja yang tahu pasti masa depan. Ya, tidak ada yang lain. Yang saya dan saudara bisa lakukan, percaya kepada firman-Nya. Buku Daniel pasal 2, ya, adalah dasar dari segala nubuatan yang ada di dalam Alkitab.
Ya, karena ini memberitahukan kepada kita, Tuhan tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, kalau ada orang bertanya kepada saudara, oh well, saudara orang Kristen ya, saudara percaya kepada Alkitab ya. Apa yang bisa saudara jawab kalau dia bertanya, bagaimana saudara yakin bahwa firman Tuhan, Alkitab itu adalah firman Tuhan? Dari mana? Salah satu jawaban yang kita bisa berikan kepada orang yang tidak percaya dengan Alkitab, saya dan saudara bisa ajarkan apa yang terjadi di dalam Daniel pasal 2. Cerita yang terjadi di dalam Daniel pasal 2. Ya, mengapa? Mari kita ikuti. Ya, adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja, dan supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku. Saudara dengarkan, Daniel punya karakter yang luar biasa. Dia katakan bahwa kalau saya bisa tahu seluruh ya mimpi ini, bukan karena kepintaran saya. Ya, saudara dengarkan, kenapa Tuhan memberikan kemuliaan yang begitu tinggi kepada Daniel. Karena Daniel ini seorang yang sangat rendah hati. Saudara, dengarkan, kalau saya dan saudara mau dimuliakan oleh Tuhan, kalau kita mau memuliakan Tuhan, saudara dan saya harus merendahkan diri. Daniel punya karakter yang luar biasa. Dia seorang yang masih muda, tapi dia seorang yang sangat rendah hati. Bayangkan Training Topic mengatakan bahwa Raja Nebukadnezar sudah gila. Masa dia minta orang untuk memberitahukan apa mimpinya yang dia sudah lupa. Ya. Namun mereka dengar berita ada seorang Ibrani, seorang Yahudi, ya, seorang Israel, seorang Yehuda yang katanya minta waktu kepada raja untuk memberitahukan. Dia yakin dia bisa memberitahukan. Apa mungkin? Banyak tentunya yang mencemooh, nggak mungkin. Ya, segala macam dihujatkan kepada Daniel. Tapi kemudian berita berkembang. Ternyata Daniel, orang Yahudi itu bisa memberitahukan mimpi. Ya, Daniel sangat rendah hati. Dia tidak meninggikan diri. Dia mengatakan bukan karena saya lebih pintar dari semua orang yang lain. Bukan. Ya, sekali lagi, kenapa dia sangat pintar? Karena dia sangat rendah hati, saudaraku. Orang yang rendah hati dimuliakan Tuhan. Ya, dengarkan. Ya, apa yang dia sampaikan di sini menggambarkan kepada saya dan saudara. Ya, karakter daripada Yesus. Yesus juga seorang yang sangat berhikmat, tapi dia juga sangat rendah hati. Ya, orang-orang yang sangat rendah hati dipermuliakan oleh Tuhan. Ya, orang yang pintar tapi tidak rendah hati tidak akan memuliakan Tuhan. Iya, saudara dan saya mungkin dikaruniakan oleh Tuhan dengan IQ yang tinggi, tapi ingat semua itu hanyalah titipan dari Tuhan. Itu bukan milik kita. Ya, saudara yang dikaruniakan dengan harta yang melimpah, ingat kembali bahwa itu semua hanyalah titipan dari Tuhan. Tidak ada yang perlu kita lakukan, ya, kita berlebihan. Tidak perlu berlebihan, saudara. Semua yang diberikan oleh Tuhan hanya satu tujuannya, supaya kita memuliakan Tuhan, supaya kita jadi berkat bagi orang. Jangan kita tahan untuk diri kita sendiri, apapun itu, ya. Saudara bagikan dengan orang. Karena itulah maksud Tuhan memberikan talenta itu. Kalau kita simpan untuk diri kita sendiri, maka kita sama seperti hamba yang ketiga yang menerima satu talenta dan dia pergi simpan. Dia tidak pernah bagikan berkatnya kepada orang lain, talentanya kepada orang lain. Ya, di sini kita bisa lihat karakter Daniel yang luar biasa. Dia katakan bukan karena saya lebih pintar dari semua orang yang lain, tetapi Tuhan mau, ya, supaya Nebukadnezar mengenal Tuhan, supaya Nebukadnezar mendapatkan kebenaran. Coba kita bayangkan kalau Tuhan tidak bikin mimpinya lupa. Dan dia panggil semua orang bijaksana. Tolong kasih tahu kepada saya apa arti mimpi saya ini. Maka orang-orang bijaksana ini, saya bisa bayangkan mereka adalah penjilat-penjilat. Ya, mereka mau supaya gaji mereka ditambahkan, fasilitas mereka ditambahkan, ditingkatkan. Ya, tentunya mereka akan memberikan, ya, tafsiran kepada mimpi yang menyenangkan. Ingat, kita sudah mempelajari bahwa Babylon hanya suka mendengarkan yang menyenangkan. Ya, tentunya mereka akan bilang, ya Tuanku Raja, ya, batu yang berguling itu adalah kerajaan Babel. Dan
kepala dari emas, ya, dan seterusnya dari patung itu adalah musuh-musuh Tuanku, ya. Dan akhirnya Nebukadnezar tidak akan mengetahui mimpinya apa. Nah, saudaraku, saya sudah mau tergoda cerita mimpinya, ya, pada saat ini. Mari kita lihat apa mimpinya. Tapi intinya Tuhan sengaja bikin dia lupa supaya hanya Daniel, umatnya, yang akan memberikan penerangan, ya, yang sesungguhnya. Karena Tuhan mau jangkau Nebukadnezar ini. Tuhan rindu untuk menyelamatkan raja kafir ini. Ya, saudara, jangan pernah kita melihat orang kafir sebagai orang yang pantas untuk dihukum. Karena Tuhan sebenarnya tidak mau menghukum mereka. Tuhan mau menyelamatkan mereka, ya. Dan kalau saya dan saudara orang Kristen tidak melakukan apa-apa untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka, maka darah mereka akan ditanggungkan kepada kita, ya. Inilah tugas kita untuk menyampaikan kebenaran kepada umat-umat manusia yang belum mengenal kebenaran. Di dalam ayat 31 sekarang, Daniel pasal 2, ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Mengapa Tuhan memberikan penglihatan patung kepada Nebukadnezar? Mengapa? Oleh sebab Tuhan seorang yang sangat bijaksana. Tuhan berbicara kepada manusia dalam bahasa manusia. Tuhan berbicara kepada seorang Babylon dalam bahasa Babylon. Ya, patung adalah bahasa Babylon yang normal. Karena di dalam kota Babylon begitu banyak patung, ya, begitu banyak ilah, ya, dan ini adalah kehidupan dari Nebukadnezar, bisa dibilang, ya, dan berbakti kepada dewa-dewanya, berhala-berhalanya, dan Tuhan sedang berusaha menjangkau dia, ya. Tuhan menjangkau seorang kafir dengan pola pikir orang kafir dan alat yang bisa digunakan oleh Tuhan untuk menjangkau dia. Itu sebabnya penglihatannya bukan salib, saudara. Dia tidak tahu apa itu salib. Penglihatannya adalah satu patung yang memang familiar dengan dia setiap hari. Karena itulah yang dia lakukan, menyembah kepada patung setiap hari. Ya, patungnya amat besar. Mengapa? Karena ini menyatakan bahwa patung ini sangat penting. Kalau patung kecil, saudara, orang tidak akan menganggap patung yang kecil itu sebagai suatu dewa yang penting. Tapi kalau patungnya besar, saudara lihat, makanya di dunia ini ada patung-patung yang raksasa yang besar, ya, untuk menyatakan bahwa Tuhan yang mereka sembah, yang diwakilkan oleh patung itu sebagai Tuhan yang besar, ya. Tuhan berbicara kepada Nebukadnezar sesuai dengan bahasanya, seorang penyembah patung, ya. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua dan dada lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Ya, ingat bahwa agama Babylon yang utama adalah penyembahan kepada berhala, kepada patung. Ya, dan Tuhan sedang berusaha menjangkau seorang yang kelihatannya tidak punya pengharapan, seorang kafir. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada. Binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Saudara, dengarkan, ya, ada sebuah patung yang dilihat oleh Nebukadnezar. Dan patung ini kepalanya dari emas, dada dan tangannya dari perak, perut dan pahanya dari tembaga, kakinya dari besi, dan telapak kakinya
dari besi campur tanah liat. Kemudian tanpa pertolongan tangan manusia, sebuah batu terungkit dan terlepas dan menghancurkan patung ini di telapak kakinya. Nah, kenapa saya katakan telapak kakinya? Karena di dalam bahasa aslinya, ya, ini dibedakan memang. Tapi di bahasa Indonesia tidak dibedakan. Ya, di dalam bahasa aslinya ada perbedaan antara kaki dan telapak kaki. Ya, sayangnya ini tidak disebutkan dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi di dalam bahasa aslinya, leg of iron itu menyatakan kaki. Sementara feet of iron and clay menyatakan telapak kaki, ya, besi campur tanah liat. Dan batu itu menghancurkan besi campur tanah liat, yang menyatakan ada kerajaan-kerajaan yang muncul. Dan kepala dari emas itu, Daniel sebutkan dengan jelas, ya, bahwa kepala dari emas itu adalah Tuanku. Ya, Tuankulah kepala dari emas itu. Dengan kata lain, Raja Nebukadnezar maupun kerajaan Babylon adalah lambang dari kepala dari emas ini. Di dalam Daniel 2 ayat 38. Ya, Babylon kepala daripada patung ini. Ya, saudaraku, sekarang di dalam ayat 39. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian satu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tapi seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur lulukan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur lulukan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi, dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Saudara dengarkan, ya, bahwa inilah mimpi yang dilihat oleh Tuanku Raja Nebukadnezar, ya, dan diberitahukan apa maknanya. Saudaraku, mari kita lihat bahwa Daniel seorang yang penuh dengan integritas. Karakter Daniel sangat luar biasa. Mengapa? Saudara bayangkan, dia berada di hadapan Raja Nebukadnezar, raja dari kerajaan adikuasa yang ada pada saat itu. Berbeda dengan para ahli nujum, para orang pintar. Berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang agama Babel yang kita sudah bahas, yang hanya mau mendengarkan yang menyenangkan saja. Ya, Daniel adalah seorang hamba Tuhan karena dia menyampaikan kebenaran. Ya, saudara bayangkan, dia ada di dalam istana yang megah, istana Babel dari Raja Nebukadnezar. Ya, dengan semua furniture yang tentunya akan memprovok kita, ya, yang tentunya akan membuat kita merasa kecil, ya, dengan istana yang megah,
itulah tujuannya. Semua orang akan merasa kecil di hadapan tahta yang megah tentunya daripada kerajaan Babylon. Ya, kerajaan Babylon ini digambarkan sebagai kepala dari emas. Mengapa? Karena di Babylon emas itu seperti semen, ya, dipakai bertonton untuk melapisi kuil-kuil yang begitu banyak di Babel, ya, kuil-kuil dari dewa-dewa yang ada di Babel. Saudara, sekarang seorang umat Tuhan yang masih muda, Daniel, ada di hadapan raja dengan segala kemegahan tahtanya yang terbuat dari emas, ya, dan kemuliaan daripada istananya dan kerajaannya dan kota Babel, ya. Tapi Daniel sedikit pun tidak terprovok, ya, tidak membuat Daniel merasa kecil. Ketika dia memberitahukan makna dari mimpi itu, dia sebutkan, sesudah Tuanku akan ada suatu kerajaan yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Saudara, tidak sedikit pun Daniel takut. Tidak sedikit pun Daniel takut untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, bahwa Babylon akan ditaklukkan oleh kerajaan yang akan datang yang katanya kurang besar dari Babel. Alkitab menubuatkan Daniel kerajaan yang besar, ya, Babylon kerajaan yang besar, yang megah itu akan ditaklukkan oleh suatu kerajaan yang lebih kecil, ya. Dan saudara, bahkan Alkitab memberitahukan siapa yang akan menaklukkan. Ini luar biasa, saudara. Ya, mari kita baca di dalam Yesaya 45 ayat 1. Di dalam Yesaya 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Yesaya hidup sekitar 200 tahun sebelum Daniel hidup, saudara. Ya, hampir jeda 200 tahun. Ya, bisa dibilang. Karena Yesaya hidup sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Sementara Daniel 605. Ya, 150-an tahun, ya, sebelumnya. Kalau kita hitung ketika Kores, ya, ketika Kores ini bisa dibilang menaklukkan Babel itu hampir 200 tahun, ya, karena tahun 539, 538 Kores menaklukkan Babel yang sebenarnya tidak bisa ditaklukkan. Nah, di dalam Yesaya 44 telah disebutkan bahwa Tuhan memilih Kores, ya, di dalam ayat 28. Yesaya 44 ayat 28. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya, dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Tuhan telah memilih seseorang sebelum dia lahir. Namanya telah ditentukan, namanya Kores. Ya, saudaraku, ini sangat luar biasa. Dan ayat 27, ya, dikatakan bagaimana Kores akan menaklukkan Babel, menaklukkan Babylon. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Saudara, ini dikatakan bagaimana caranya Kores akan menaklukkan Babel, membebaskan umat Tuhan dari Babel. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku yang berkata tentang Yerusalem. Baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Saudara, dengarkan, ya. Ini nubuatan diberikan 200 tahun sebelum Kores lahir
bisa dikatakan sebelum Kores menaklukkan Babel. Ya, 200 tahun. Pada waktu itu Yerusalem belum dihancurkan oleh Nebukadnezar dan bait suci belum dihancurkan. Dengan kata lain, nubuatan ini diberikan ya bahkan sebelum Yerusalem dihancurkan dan bait suci dihancurkan. Tapi Tuhan sudah memberitahukan itu akan terjadi dan Tuhan sudah memberikan bahwa walaupun umat Tuhan akan ditawan 70 tahun di Babel, tapi sesudah 70 tahun umat Tuhan akan dilepaskan. Sekarang, ya, apakah Kores berhasil menggenapi nubuatan bahwa dia yang akan menaklukkan Babel? Ya, Babel, saudara, sangat tidak mungkin ditaklukkan. Mengapa? Karena dia punya tembok sangat tinggi karena mereka sangat kaya. Mereka diperkirakan oleh para arkeolog mempunyai tembok yang tingginya mencapai 30-an meter sampai 50 meter. Dan lebarnya bisa dari 30 meter sampai 100 meter. Sehingga mereka sering mengadakan balapan. Ya, balapan di atas tembok dari Babel. Dan sangat tidak mungkin untuk menaklukkan Babel oleh karena ada satu sungai, sungai Efrat yang mengalir di tengah-tengah kota Babel. Sehingga mereka tidak akan pernah kehabisan makanan. Ya, kita tahu ceritanya. Tidak mungkin Babel itu akan ditaklukkan karena temboknya sangat tebal, karena mereka sangat kaya. Bahkan dia punya 2 lapis tembok, saudara. Jadi sangat mustahil untuk bisa menembus tembok dari Babel. Ya, itu sebabnya Belshazzar di dalam Daniel pasal 5, dia rasa aman bahkan ketika dia sedang dikepung oleh Kores dan tentara-tentaranya. Dia tidak khawatir. Karena apa? Karena dia tahu dia punya banyak makanan dan temboknya sangat kuat. Malahan dia bikin pesta. Tapi kita tahu sejarah mencatat, ya, Kores mendapatkan ilham. Dia menggali parit di sungai Efrat sehingga air sungai Efrat menurun, ya, dan mereka bisa masuk lewat, ya, dari sungai itu. Karena ketika airnya turun, maka mereka bisa menggali untuk masuk lewat di bawah daripada sungai ini. Ketika airnya sudah turun. Dan karena mereka sedang pesta, mereka tidak mengawasi ini. Karena bagi mereka tidak mungkin Babel ditaklukkan. Tapi sekali lagi, firman Tuhan, nubuatan Tuhan, tidak mungkin salah. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nebukadnezar digenapi. Akhirnya kita tahu pada dalam Daniel pasal 5, ya, diceritakan bahwa Belshazzar, raja terakhir daripada Babylon, akhirnya mati terbunuh ketika dia mengadakan pesta pada malam itu. Karena apa? Karena Kores, ya, Kores sudah dinubuatkan oleh Tuhan untuk menaklukkan Babel, dan Kores, ya, yang melepaskan umat Tuhan daripada Babel. Mari kita lihat apakah nubuatan ini digenapi yang tadi di dalam Yesaya 44 yang mengatakan bahwa dia yang akan melepaskan umat Tuhan dan memberikan perintah supaya Yerusalem dibangun dan bait suci supaya kembali dibangun. Mari kita lihat di dalam Esra 1 ayat 1. Di dalam buku Esra 1 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, ia harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Saudara dengarkan bahwa nubuatan yang disampaikan di dalam Esra 200 tahun sebelum itu terjadi, digenapi, ya, bahkan Kores
namanya sebelum dia lahir sudah disebutkan. Dan bagaimana dia akan melepaskan umat Tuhan sudah disebutkan dengan mengeringkan sungai. Saudara harus percaya kepada firman Tuhan. Dan saya mau katakan, ya, saudara, bahwa Kores ini adalah anak dari raja Media yang punya selir seorang Persia. Selir tidak boleh punya anak, saudara. Tapi diam-diam selir ini berusaha untuk melahirkan anak bagi raja Media. Dan ketika didapati bahwa selir ini mengandung, maka permaisuri dengan marah memerintahkan supaya anak itu harus dibunuh ketika dia dilahirkan dan didapati oleh permaisuri, maka dia memerintahkan kepada raja untuk membunuh anak ini. Dan cerita berapa versi tentang Kores. Akhirnya Kores dibawa oleh prajurit yang diperintahkan untuk mengeksekusi Kores. Namun ketika dia siap untuk membunuh Kores, tiba-tiba ada kilat di langit. Bagi orang dulu, saudara-saudara, yang penuh dengan takyul, mereka percaya bahwa itu tanda yang tidak baik. Bahwa dewa-dewa tidak menyetujui untuk membunuh Kores yang masih bayi ini. Sehingga prajurit itu memutuskan untuk lebih mendengar dewanya daripada rajanya. Diam-diam dia serahkan kepada penduduk di desa yang jauh terpencil, dan dia bilang, tolong dipelihara. Dia memberikan uang sekedarnya, dan dia pergi lapor kepada permaisuri dan raja bahwa dia sudah melakukan tugasnya membunuh Kores. Dengan cepat, Kores bertumbuh, saudara-saudara, dan terlihat dia punya karunia memimpin. Kemana saja dia berada, dia menjadi pemimpin alamiah. Pemimpin yang memang dari lahir sudah kelihatan. Dan dia berhasil mempersatukan bangsa Persia yang tercerai-berai. Dan dia berhasil menaklukkan bangsa Persia yang adalah suku nomaden yang ada di padang gurun. Mereka tercerai-berai. Tapi Kores berhasil mempersatukan mereka semua. Dan memimpin suatu pergerakan kerajaan Persia yang luar biasa. Dan ketika ditelusuri asal-usulnya, diketahuilah bahwa dia adalah keturunan Raja Media. Dan Kores berhasil mempersatukan Media dan Persia pada akhirnya. Kores menjadi seorang raja yang sangat besar, sangat terkenal, dan dia adalah seorang yang disebutkan sebagai seorang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, di dalam Yesaya disebutkan dia adalah seorang yang diurapi Tuhan. Artinya seorang yang ditugaskan oleh Tuhan untuk melakukan tugas yang suci, yang istimewa. Yaitu menjadi juru selamat bagi bangsa Israel. Untuk melepaskan mereka daripada pembuangan di Babel. Dan disebutkan bahwa Kores ini adalah seorang yang tuntun oleh Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 28 Yesaya 44. Akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya. Dia gembalaku. Kores ini adalah gembala. Seorang yang diurapi. Artinya apa? Kores melambangkan Yesus. Saudaraku, saya dan saudara sedang ada dalam pembuangan di Babel di atas dunia ini. Tapi Tuhan Yesus berjanji, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara dengarkan, Kores melambangkan Yesus. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia sedang melepaskan kita dari penjajahan di Babel. Ketika dia mati di kayu salib,
Dia sedang melepaskan saya dan saudara. Sekarang dia sedang pergi untuk menjadikan tempat bagi saya dan saudara. Tapi dia akan datang kembali. Ini janji dia. Ini janji Tuhan Yesus. Dan dia tidak pernah berubah. Saudara percaya kepada nubuatannya. Percaya kepada janji-janjinya. Dia akan datang segera. Pertanyaan yang penting. Apakah saya dan saudara siap? Apakah saya dan saudara sudah bertobat dari segala jalan-jalan kita yang jahat, dari segala kenyamanan hidup yang ada di dalam pembuangan? Ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan rumah kita, saudara. Rumah kita ada di surga. Rumah kita ada di Yerusalem yang baru. Ya, jangan mau tinggal di atas dunia yang semakin tidak menentu ini. Jangan mau tinggal di atas dunia yang penuh dengan dosa ini. Saudara, panggilan Tuhan kepada saya dan saudara siang ini adalah jangan mau tinggal di Babel. Apapun yang Tuhan katakan, nubuatkan, Babel akan runtuh. Ya, panggilan kepada umat Tuhan adalah pergilah daripadanya umatku. Ini panggilan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara siang ini. Maukah saya dan saudara meninggalkan jalan-jalan yang sia-sia daripada Babel? Jalan kesia-siaan, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak mau menurut kepada kehendak Tuhan, yang selalu melawan kehendak Tuhan. Ini semua jalan-jalan dari agama Babel. Tapi panggilan kepada saya dan saudara, mari kita percaya. Tuhan dengan sangat akurat menubuatkan Kores akan datang, dan Kores yang melepaskan umat Tuhan. Saudara dan saya harus percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh nubuatan firman Tuhan. Ini satu-satunya yang bisa dipercaya. Ini yang bisa meyakinkan saya dan saudara bahwa Alkitab yang kita miliki ini adalah firman Tuhan. Sebab apa yang dia nubuatkan digenapi dengan luar biasanya. Biarlah firman ini boleh memberikan kekuatan iman kepada kita. Bahwa Alkitab, bahwa Tuhan sedang menjaga masa depan kita. Dia tahu apa yang sedang terjadi dengan kita, dan dia tidak akan biarkan kita. Mari kita tunduk kepala, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk pelajaran yang kami dapatkan pada saat ini. Terima kasih bahwa ada kepastian di dalam firman-Mu. Ada kepastian di dalam nubuatan yang Engkau berikan kepada kami. Karena Engkau tahu akhir segala sesuatu dari awalnya. Dan Engkau sudah memberikan nubuatan ini 2.500 tahun yang lalu. Agar kami percaya kepada Engkau dan kami tidak ragu sedikit pun bahwa tahun 2020 Tuhan telah tahu apa yang akan terjadi. Dan Tuhan akan menjaga masing-masing kami. Berkati semua yang mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Maupun yang akan mendengarkan melalui rekaman. Berkati kami dalam segala pergumulan hidup yang kami hadapi. Tapi yang terutama Tuhan, tolong kami untuk tidak pernah ragu akan kuasa dan kasih Tuhan, akan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam firman-Mu. Berkati dalam setiap pergumulan, berkati juga orang-orang yang menderita oleh karena COVID-19 ini, baik secara langsung terpapar dengan virus ini, maupun secara ekonomi Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan memberkati. Baiklah, terima kasih Pendeta Roy sudah membawakan materi kita pada siang ini. Terima kasih juga kepada saudara-saudara yang sudah mengikuti pembahasan Bible Study kita pada siang ini sampai dengan selesai. Kami mengundang juga kepada saudara-saudara bisa mengundang kepada teman-teman kita yang lain bisa mengikuti lagi Bible Study pada besok hari, karena pembahasan kita, seri kita pada saat ini berlangsung selama dari hari Senin sampai hari Jumat pada pukul jam 12 siang. Bila saudara-saudara ingin melihat materi sebelumnya, saudara-saudara bisa lihat di akun YouTube, ada tertulis sama dengan di akun YouTube God's Word Ministry. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua, dan selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.